pentingnya menjaga alam. Karena alam itu nggak akan murka tanpa perbuatan yang kita lakukan. Yang paling utama dalam hidup ini adalah kepedulian. Kami senang karena kami bisa berkumpul sama teman-teman semua yang ada di sini pada saat seperti ini. Kita nggak punya persyaratan khusus. Yang paling penting itu seorang manusia masih punya rasa kepedulian sama. Kali ini bersama saya Ica Siragar, dan seperti biasa setiap Jumat kita kehadiran teman-teman dari komunitas ya di Kota Medan tentunya. Dan kali ini kita kedatangan TKP. Wah, namanya singkatan, tapi kalau dipanjangin di tempat kita peduli Kota Medan ya. Apa ini, komunitas apa sih ini, terus apa aja sih mereka lakukan gitu ya. Sehingga apa sih yang melatar belakangi mereka juga membentuk sebuah komunitas yang namanya Tempat Kita Peduli. Kita akan membahasnya ya sampai kurang lebih jam 5 sore nanti. Tapi kami juga ajak Anda semua listener untuk bergabung dalam perbincangan ini di WhatsApp kita di 0811-615-1018 untuk Anda yang ingin bergabung, atau kita juga live di Instagramnya Smart FM. Anda boleh saksikan ya di sebelah sana live. Mungkin nanti dokumentasinya ya kita menaikkan di IG. Oke. Sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari TKP Tempat Kita Peduli Kota Medan. Kita sapa satu-satu ya. Yang pertama ada Sri selaku sekretaris TKP. Halo Sri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jangan cantik Malik. Dia cantik Malik. Oke, Sri ini paling cantik sendiri karena yang lainnya udah laki-laki mungkin ya. Di sebelah Sri ada Edi selaku Markom TKP Medan. Halo Edi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, bodyguard ya. Di tengah-tengah ya. Iya, badannya paling besar nih Edi. Oke, sebelahnya ada Malik sebagai Kepala Bidang Program. Halo Malik, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Nah tadi kita sudah sempat ngobrol juga sama listener. Sayang sekali kita nggak kedatangan. Siapa tadi nama ketua kita? Syukur. Syukur Riki Riki, oke. Syukur Riki Aritonang nggak bisa hadir karena mungkin ada kegiatan lain ya. Kita bagi tugas ya. Tapi yang pasti sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari TKP Tempat Kita Peduli, dan langsung saja nih. Apa sih sebenarnya komunitas ini gitu loh? Mungkin Sri boleh bantu, silakan sih. Ini komunitas seperti apa? Oke, kami di sini jelaskan singkatnya aja mengenai Tempat Kita Peduli. Nah, Tempat Kita Peduli itu banyak sih orang memikirnya kalau kita sebut TKP aja tuh orang menyebutnya tempat kejadian perkara. Nah, padahal itu enggak kan. Di sini Tempat Kita Peduli itu merupakan organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan juga konservasi lingkungan serta satwa. Nah, Tempat Kita Peduli ini dibentuk pada tanggal 7 Juli tahun 2017, yaitu sebagai wadah untuk membangkitkan rasa kepedulian atau empati yang kita menipis di tengah masyarakat saat ini. Nah, TKP ini mengusung tagar peduli tidak harus pilih-pilih. Oke, kita punya tagar itu di setiap postingan, di setiap apapun itu, tagar itu tidak boleh dilupakan, yaitu peduli tidak harus pilih-pilih, yang dimana merupakan suatu spirit kolaborasi untuk menyelesaikan segala problem dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, ataupun juga satwa untuk terlibat bersama. Oke. Jadi Tempat Kita Peduli itulah ya yang isinya di dalam itu ya. Kita peduli sama kondisi lingkungan, pendidikan sekitar kita, apapun kondisi sosial gitu ya. Tapi di tahun 2017 ini mungkin pertama kali kita berdiri. Apa sih momentum yang membuat ini kemudian dibentuk? Ya mungkin secara spesifik sebenarnya founder yang paham betul, tapi kan teman-teman di sini adalah lini pertama ya, lain pertama gitu kalau misalnya generasi pertama dari komunitas yang terbentuk gitu. Kalau misalnya dari Malik sendiri melihatnya seperti apa? Jadi momentum ketika organisasi ini terbentuk itu bertepatan dengan Hari Anak Sedunia Kak. Tanggal 7 Juli 2017. Sekaligus kita melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove di Desa Bagian Percut. Itu pertama dan satu-satunya terbesar di Sumatera Utara.
Itu momen pertama ya? Iya. Oke. Nah, ketika pertama kali komunitas yang terbentuk itu langsung rame? Pertama kali ada gitu berdirinya? Berapa Sebetulnya kalau pertama kali berdiri itu yang aktif di kemanusiaan, akhirnya timbullah ide-ide dari beberapa pemikiran kawan-kawan menjadi satu pemikiran, inilah tempat kita peduli. Gitu. Oke. Jadi pertama-tama itu masih berapa orang kita? Mungkin belasan masih ya. Iya. Dan sekarang kebanyakan udah nggak aktif teman-teman yang lama. sudah tidak aktif lagi, regenerasi lah ya. Regenerasi. Oke, itu 3 tahun yang lalu itu masih belasan, dan sekarang berapa banyak kita yang ada? Saat ini relawan yang terdaftar di kita ada sekitar 200-an. Wah, 200 dalam waktu 3 tahun. Ada banyak teman-teman yang kemudian melibatkan diri ya, Iya. memberi diri gitu ya. Oke, itu mungkin saya mau pribadi nih ya, gitu. Apa sih motivasi kalau secara personal ya untuk bergabung di komunitas ini gitu loh? Dari Malik dulu. Secara personal sih sebetulnya rasa empati kita kepada sesama, terutama di bidang kemanusiaan. Dan kenapa tempat kita peduli ini hadir menjawab untuk segala problem kemanusiaan. Jadi tempat kita peduli ini terdiri dari 3 pilar. Tidak hanya bergerak di bidang kemanusiaan, tapi dari konservasi lingkungan, konservasi satwa, seperti logo dari kita sendiri. Jadi kemanusiaan itu tidak lepas dari lingkungan dan satwa. Oke. Gitu sih. Oke. Kalau dari Edi, apa yang melatar belakangi kamu untuk terlibat dalam komunitas ini? Dari sekian banyak ya komunitas gitu ya. Kayak kita waktu masih kuliah kan banyak tuh ya organisasi mau ikut mana. Kamu akhirnya memutuskan untuk gabung di sini. Nah, pertama kali saya gabung di tempat kita peduli ini, kesadaran diri sendiri sih, melihat lingkungan yang ada seperti kita banyaknya kurang sadar ke bagian pemuda-pemuda yang sekarang kurang ngerespon ini apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalnya banyaknya pembabalan liar atau pohon. Mereka merasa acuh tak acuh, kemudian ada yang kesusahan, merasa tak acuh juga, kurang membantu. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semua, yuk sama-sama kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan hanya sekedar peduli diri sendiri, dan jangan membatasi kepedulian kita, karena peduli itu tidak harus pilih-pilih, dan menjadi slogan kita. Terima kasih. Kalau dari Sri sendiri? Kalau misalkan dari Sri sendiri, kenapa bisa bergabung di TKP ini? Awalnya coba-coba. Coba-coba maksudnya kalau Iya. sebelum nggak usah. Karena itu yang melatar belakangi, karena kan penasaran dengan ini TKP apa sih dan apa aja yang melatar belakangi terbentuknya TKP. Gitu. Dan setelah saya masuk, pas kena di hati, karena gimana? Saya tuh bisa membantu semua orang dalam semua keadaan. Enak nih bisa turun ke bencana gitu. Apalagi saya di sini berpikir ini fashion saya gitu kan. Dan saya juga berpikir jarang perempuan bisa turun ke bencana ataupun turun ke kegiatan-kegiatan alam lainnya. Jadi saya di sini pengen menunjukkan kepada teman-teman semua yang perempuan khususnya, kita tuh jangan takut untuk bergabung ke tempat atau lembaga kemanusiaan seperti ini gitu. Jangan merasa kita itu perempuan tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman membangkitkan tempat kita peduli ini gitu dengan pergerakan perempuan, karena dari beberapa kegiatan perempuan sangat jarang sekali bergabung. Tetapi yang kita hadapi itu kebanyakan perempuan gitu. Jadi kan harus ada sosok perempuan di dalam lembaga ini atau di lembaga lainnya gitu. Jadi di situ sih saya ingin masuk gitu. Kalau di TKP sendiri komposisi perempuan itu berapa persen sih? Kalau Sri berapa orang teman-teman? Kalau untuk yang seangkatan sama Sri cuman 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Oke. Mungkin stigma begini, karena mungkin kondisinya ke alam, rata-rata kan perempuan merasa fisiknya harus kuat. Tapi ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak ketemu sama kondisi alamnya, tapi sama orang-orang yang boleh kita tolong justru. Dan banyak kan ibu-ibu sama anak-anak ya sih ya. Nah di situ kan nggak perlu tenaga yang kuat ya. Yang penting hati yang lembut aja untuk ngadapin ibu-ibu gitu ya, ngasih semangat. Ya. Karena memang seperti yang tadi kita sempat obrolin sama Malik juga sebelum kita on air. Banyak ya Malik ya, artinya ada yang mengajar gitu ya, ada yang konseling. Nanti itu apa aja sih yang kegiatan kalian? Jadi program-program seperti tadi saya sebutkan itu program ketika kita
dalam kondisi situasi di tempat bencana. Jadi ketika bencana itu datang kan kebanyakan para penyintas, kita sebutnya, nggak pengungsi lagi, kayak kalau pengungsi itu terlalu kasar. Para penyintas itu banyak mengalami kayak trauma. Nah di situ teman-teman dari pendidikan, dari bidang pendidikan, dari bidang-bidang lainnya itu bergabung untuk membentuk satu program itu DPS, Dampingan Psikososial, untuk mengedukasi anak-anak di tempat bencana yang mengalami trauma atas kejadian yang telah terjadi gitu. Dan biasanya itu nggak hanya anak-anak sih, terutama kayak ibu-ibu, kadang mereka masih terbawa kondisi misalnya kayak gempa, mereka masih membayangkan kejadian-kejadian kemarin. Itulah perlunya dampingan psikososial di tempat bencana. Di tempat bencana juga kita nggak hanya dampingan psikososial, untuk emergency respon kita juga punya timnya, seperti tim rescue dan tim kesehatan. Tim medis ya. Iya. Terus ada juga seperti tim pengajar yang untuk mensupport. Biasanya di tempat bencana itu kan sering terjadi kerusakan fasilitas sekolah, pendidikan. Nah, hadirnya teman-teman relawan pendidikan ini untuk mengajar sambil mengedukasi anak-anak yang udah tidak bisa sekolah lagi karena fasilitasnya rusak. Biasanya kita berapa orang sih terjunkan, berapa relawan sih yang kita turunkan ke lapangan setiap kali kita turun gitu? Tergantung situasi kondisinya juga sih. Biasa yang paling penting itu kan tim emergency response untuk kebencanaan, itu berupa tim rescue. Itu yang paling pertama turun untuk merespon beberapa jam setelah kejadian terjadinya bencana. Nah setelah itu baru kita turunkan tim-tim yang lainnya seperti tim medis, tim kesehatan, tim pendidikan, dan tim dampingan psikososial. Itu menyusul ya? Ya, itu menyusul. Baik, kita juga pengen tahu listener pengalaman mereka ya, kegiatan atau kondisi-kondisi apa saja sih yang mereka pernah temui gitu ya. Ini selain kondisi lingkungan, misalnya kondisi Sinabung, dan baru-baru ini juga ya kita sedang dalam kondisi di tengah-tengah pandemi. Apakah teman-teman juga terlibat untuk peduli gitu ya? Kita nanti cari tahu. Kita break dulu, kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Maka pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita masih bersama teman-teman dari TKP, tempat kita peduli Kota Medan, semua listener ya. Masih bersama Edi sebagai Warkom TKP, kemudian Malik sebagai Kepala Bidang Program TKP Medan, Sri sebagai Sekretaris TKP Medan ya. Tadi di segmen 1 kita sudah ngobrolin apa sih menjadi motivasi mereka untuk terlibat dalam komunitas ini, dan sekian banyak komunitas mungkin Anda sudah mendengar ya. Mereka punya panggilan jiwa gitu ya, dengan kondisi yang ada di lingkungan mereka yang kayaknya kita perlu ambil bagian untuk peduli nih gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu semua listener, kondisi-kondisi apa sih yang sejauh ini teman-teman pernah peduliin gitu ya. Mungkin Edi boleh bantu nih, kondisi apa aja yang pernah teman-teman turun untuk bantu. Nah, pertama kali kita turun yang saya di Labura ya. Itu ada. Di Labura itu banjir bandang. Banjir bandang. Di Labura banjir bandang, kemudian di Sinabung kita mengadakan rescue, kemudian kita mengadakan trauma healing. Dan kalau kita cerita sebenarnya banyak sih aksi yang kita lakukan di TKP itu sendiri. Dan terakhir kali kita ikut galang donasi untuk almarhumah Viva ya, yang terkena kanker batang otak. Itu di Medan? Iya, itu di Medan, di daerah Mencirim. Dan itu nyawanya nggak bisa tertolong, yang penting kita bisa ngebantu dia semampu yang kita mungkin. Selain itu ini kondisi alam, terus kondisi kesehatan ya, fisik ya? Iya. Apa lagi tuh? Kemudian kita juga tergabung di bagian penanganan COVID-19. Kita bertujuan sebagai relawan. Kita kasih penyuluhan ke masyarakat, kemudian kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kita juga bergabung di tim organisasi besar. Bisa disebutin? Boleh. Ya, kita bergabung di tempat relawan peduli disinfektan yang terletak di Jalan Karawisata Medan. Di situ banyak kumpulan organisasi-organisasi. Nah, TKP ikut terjun langsung nih sebagai organisasi yang ikuti pendisinfektan. Itu kita lakukan di Kota Medan, kurang lebih 100 kecamatan di Kota Medan. Berarti ini kolaborasi ya dengan Iya, kita kolaborasi. Ya? Kita juga di Sinabung, kita penggalangan dana juga ikut kolaborasi. Nggak ngerjain sendiri ya? Iya, kita lebih suka kolaborasi. Selain menjaga silaturahmi, kita mengenal teman-teman lainnya di organisasi gitu. Betul. Karena mungkin banyak teman-teman dari komunitas lain yang juga
punya visi yang sama Iya, kalian ya, cuman iya. naungannya beda ya. Iya. Oke. Ini yang Bandang itu yang paling jauh kita pernah sampai peduli ke daerah mana nih? Paling jauh di mana Pak? Di mana Pak Malik? Kalau paling jauh kita pernah di Lombok. Oh, sampai ke Lombok ya. Iya, Oke. jadi Kejadian apa tuh? waktu Kemarin 2018 gempa bumi Lombok. itu? Oke. Kemarin kita berkolaborasi juga sih. Jadi Oh. TKP ini memang senangnya kolaborasi. Iya, Kolaborasi. oke. Jadi kita ngebangun rumah baca, rumah belajar dan rumah Al-Quran di sana. Dua unit rumah baca, rumah Al-Quran dan rumah belajar. Itu hasil dari penggalangan dana teman-teman di Medan, Oke. berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan lembaga juga. Gitu. Oke. Itu berapa orang waktu itu turun ke sana? Kalau turun kita hanya perwakilan sih dari lembaga besarnya. Kalau dari teman-teman TKP belum turun ke sana. Oh, oke. Kita hanya menyampaikan dana aja sih. Oke, urusan dana kita ya, bantuan ke sana. Artinya uluran tangan kita sudah sampai ke sana Iya. ya, di kawasan Lombok ya. Oke, dan bahkan di tengah pandemi ini teman-teman juga masih aktif, bahkan ambil bagian di dalam sosialisasi ya. Iya, betul. Sosialisasi itu udah kemana aja sih teman-teman untuk sosialisasi 3M ya sekarang ini yang paling Iya, penting untuk ya. sosialisasi penanganan COVID-19 ini kita juga bergabung di Destana, Desa Tangga Bencana. Dan di situ kami juga sosialisasikan COVID-19. Oke. Gitu. Setiap ikut terjun langsung di kegiatan RPD tadi yang saya bilang, di situ kita ngasih sosialisasi ke masyarakat apa sih bahaya COVID-19 ini, kemudian bagaimana sih cara pencegahannya. Karena gini, COVID-19 ini sebenarnya kesadaran dari manusia itu sendiri. Kalau kita nggak menjaga kebersihan atau kita sebut PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu kemungkinan bakalan terjadi di keluarga kita. Kalau bisa jangan sampai gitu ya. Kemudian kita ikut ya Destana ya, Desa Tangga Bencana. Di situ Oke. kita terjun langsung Oke. di Desa Tangga Bencana. Pertama kita di Desa Sukalui, Oke. daerah Bangun Purba. Ah, Nah di situ kita kasih materi tentang bagaimana sih mitigasi bencana. Kemudian saya sendiri membuat alarm banjir. Nah, di situ saya buat alarm banjir. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, Deteksi ya maksudnya? kita dikasih tantangan Oh, ini oke. sama kepala desa Sukaluinya Oke, sendiri. iya, iya. Gimana sih, bisa nggak buat alarm banjir atau simulasi alarm banjir yang sederhana? Saya bilang dari teman saya bisa. Itu saya buat 1 hari. Itu gimana? Putar itu ya kan. Canggih Dan lagi saya ya. gunakan alat yang seadanya. Oke. Misalnya saya menggunakan dinamo nih, dinamo bekas. Kemudian pertama kali saya bikin alat itu, saya kasih tahu alat ini sebenarnya kegunaannya tergantung dari situasi. Misalnya di keluarga kita ada yang tunanetra, berarti nggak bisa lihat ya. Iya, iya. Berarti kita harus menggunakan suara. Oke. Kalau kemudian di keluarga kita ada tunarungu, kita harus menggunakan cahaya. Oke. Itu tadi. Nah, kita buat alat ini sesuai kebutuhan kita. Itu tadi. Dan saya kasih LED lampu itu menggunakan LED lampu. Pernah tahu nggak untuk matikan nyamuk yang ada LED-nya? Iya, iya. Nah, Oke. di situ saya bongkar dari itu yang rusak. Kemudian saya kasih solusi nih. Kalau kita gunakan alat itu menggunakan listrik langsung di keadaan banjir, otomatis akan terjadi setrum gitu ya. Nah, saya ganti menjadi sumber daya dari power bank. Power bank itu sendiri bisa dayanya bakalan habis kalau digunakan. Kalau nggak digunakan sampai kapanpun nggak bakalan habis. Nah, itu tadi saya kasih edukasi tentang alat yang bisa dibuat sendiri. Yang pertama kali saya mengasih tahu bikin alat itu bagaimana bapak-bapak ibu sendiri itu bisa membuatnya dan mudah dipahami gitu. Dan akhirnya berfungsi ya. Dan akhirnya berfungsi. ya? Dan ditantang lagi nih bikin alat yang besar. Insya Allah akan saya buat. Itu berarti masih dalam tantangan sekarang. Iya, dalam Itu tantangan. deteksi apa? Ya. Masih deteksi banjir juga? Deteksi banjir. Oh gitu. Jadi cara kerjanya nanti ketika air sudah mencapai titik tertentu dia bunyi? Iya, dia bunyi, dia ada saklarnya di titik yang oke. kita mau gitu, Jadi di itu kedalaman berapa. Pengingat ya untuk lingkungan Pengingat sekitar untuk ya. pribadi setiap rumah. Oh pribadi, rumah. Setiap rumah. Oh iya benar-benar. Karena kan kalau kita buat alarm misalnya universal ke seluruh, misalnya ini bisa terdengar satu daerah, Iya. kita kan otomatis akan menggunakan yang sektor besarnya. Betul. Gitu Untuk tadi. energi yang lebih besar lagi ya. Iya, Oke. benar. Ini ada pertanyaan dari Zulham yang ada di Simpang Limun. Mau dengar dong teman-teman berbagi pengalamannya masing-masing selama bergabung di TKP ini. Oke. Ini pengalaman ya, artinya personal secara pribadi gitu ya. Karena yang kalian kerjakan ini adalah bentuk peduli sama orang lain,
peduli berarti seseorang dengan kondisi di bawah kita, artinya musibah ya, bisa jadi banyak hal gitu. Sisi kemanusiaan kita pasti terusik gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa nutup, apalagi perempuan nggak bisa tidur ya, nangis mungkin gitu ya, Sri ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang sangat touching seperti itu ketika turun ke lapangan? Ini pengalaman pribadi, mungkin dulu nanya. Silakan. Untuk pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi sepanjang saya bergabung di TKP itu ketika banjir bandang di Labura. Oke. Jadi apa tuh? Banjir bandang di Labura itu lebih kayak kearifan lokalnya yang masih kental. Karena untuk mencapai ke daerahnya itu kita dari titik terakhir kita mendapat sinyal itu 1 jam lagi kita ke dalam. Jadi ini titik A ini kita sinyal terakhir nih untuk dapat sinyal handphone. Dan 1 jam lagi kita baru sampai ke desa lokasi bencana itu. Dan di sana itu benar-benar kental adatnya dan nggak sembarangan orang sih bisa masuk. Nah di sana itu kemarin terjadi banjir bandang yang menelan satu keluarga. Nah satu keluarga ini berupa kedua orang tuanya dan 2 orang anaknya yang terseret banjir dari kebunnya sendiri. Dan kebetulan dari organisasi kemanusiaan itu cuman TKP yang berhasil sampai ke titik paling hulu sungai. Di situ saya merasakan yang gimana ya, sedih, haru gitu kan, ngelihat tempat tinggal mereka. Sebenarnya bukan tempat tinggal sih, jadi di kebun itu ada kayak cakro, mereka istirahat bermalam di sana ketika mau berkebun. Nah ketika banjir datang, mereka sekeluarga lagi kondisi tertidur. Malam ya? Malam. Di sana itu medannya cukup terjal, terutama lumpur ya kalau kondisinya hujan. Dan untuk mencapai ke sana itu hanya bisa dengan kendaraan sepeda motor kalau untuk ke hulu sungai itu. Katakan seperti itu. Bahwasanya pentingnya menjaga alam. Karena alam itu nggak akan murka tanpa perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu kembali lagi kepada kita kan. Kalau kita tidak berbuat jahat, maka alam nggak akan berbuat jahat kepada kita. Makanya jangan sakiti alam. Maka alam tidak akan menyakiti kita. Oke, Edi, cerita dong pengalaman kamu yang paling berkesan di hati gitu, masih ingat sampai sekarang. Nah, pengalaman saya ketika saya berjalan simpang lampu merah, saya tuh selalu teringat, pasti hati saya selalu tersentuh nih melihat adik-adik yang jualan, hujan-hujanan, jualan, ada yang nangis, ada yang... Di situ saya telah selalu memikirkan bahwasanya dia itu keluarga saya. Ketika kita menganggap mereka keluarga, maka kita tidak akan segan-segan untuk membantu. Nah di TKP sendiri kita punya slogan itu tadi, peduli tidak harus pilih-pilih. Karena saya pernah ngerasain ini yang hidup di jalan. Saya bukan, maaf cakap, bukan keluarga yang ini, cuman saya pernah ngerasain. Dan saya ada di posisi itu, ada sekitar beberapa malam di jalan. Bahwasanya ya mereka yang wajib kita rangkul gitu. Kita harus peduli. Dia tuh keluarga kita. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi gitu. Yang paling utama dalam hidup ini adalah kepedulian. Kalau kita hilang rasa peduli, maka ya udah, kita mau ngapain di dunia ini. Jadilah orang yang berguna selagi kita masih hidup. Itu sih yang saya dalam hidup saya. Mungkin lebih sensitif karena pengalaman pribadi. Iya, selalu asal saya keluar simpang lampu merah, pasti hati saya tetap tersentuh gitu. Entah kenapa ataupun apa, nurani itu terpanggil gitu. Oke. Sri, punya pengalaman apa? Kalau misalkan Sri sendiri, pengalaman yang masih diingat sampai sekarang ini, waktu turun di Sinabung. Tahun ini? Iya, tahun ini. Pada saat PSP, psikologi support program. Jadi pada saat itu, di situ kita memberikan dukungan psikologi kepada anak-anak. Nah, ketika saya datang itu sampai sana jam malam ya? Jam 12 lewat tengah malam sih sampai sana. Jadi gitu sampai sana, sambutan dari warga yang ada di sana itu pada saat itu kita berada di Gunung Pinto. Sambutannya sangat hangat, melebihi keluarga sendiri. Jadi gitu kita sampai langsung disuguhkan segala macam lah, minuman, makanan, semua ada. Padahal di situ mereka dalam keadaan yang terkena erupsi gitu kan. Jadi malam itu sambutannya gitu hangat, walaupun kami tengah malam, istilahnya kami tuh datang pada saat mereka istirahat sebenarnya.
tapi mereka menyambut kami dengan hangat dan diberikan kami fasilitas selimut, bantal dan segala macam. Dan mereka itu berusaha bagaimana caranya biar kami relawan-relawan yang ingin menjalankan program itu tidur dengan nyenyak, dengan hangat, seperti itu lah. Pokoknya dibuat senyaman mungkin. Dan ketika itu ada satu anak yang membuat saya sampai sekarang itu merasakan kangen berat, karena mereka merasa gini, ketika ada relawan datang, mereka itu merasa kakaknya gitu, kakak aku gitu kan. Jadi pada saat malam itu belum kenal sama saya itu nggak berani negur, tapi sekali kenalan nggak mau lepas sampai pulang. Nggak mau pulang. Dan yang lebih terharunya lagi ketika kami keesokan harinya itu buat program itu, kan kami bagi kelompok nih. Jadi anak-anak yang ada di kelompok saya itu sedikit saya wawancarai mengenai kalian kenapa senang sekali beramai-ramai seperti ini gitu. Jadi ada satu anak yang bilang gini, kami senang karena kami bisa berkumpul sama teman-teman semua yang ada di sini pada saat seperti ini. Di luar itu mereka tidak sering berkumpul, bermain, itu tidak pernah, karena mereka harus berkebun dan bersekolah. Jadi itu sih yang selalu kena di hati saya, dan sampai sekarang alhamdulillahnya ada beberapa anak yang masih berkomunikasi sama saya, masih menanyakan bagaimana kabar kawan-kawan kakak TKP di sana. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita di segmen terakhir dalam perbincangan kita sore hari ini dalam program Smart Community, Smart Listener. Ya, ini satu pertanyaan terakhir dari Ria yang ada di Padang Bulan. Ria tanya nih, teman-teman gimana ya cara saya untuk bergabung bersama dengan komunitas TKP? Kalau boleh tahu media sosialnya apa ya? Oke, silakan. Gimana cara bergabung di TKP? Malik, silakan. Untuk bergabung sih kita nggak punya persyaratan khusus. Yang paling penting itu seorang manusia masih punya rasa kepedulian sama keselama itu. Ya, masih ada hati. Kalau udah nggak ada hati bahaya kan. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung mungkin bisa follow IG-nya TKP di tempat kita peduli. Di Facebook juga ada, di Twitter juga ada. Di bio-nya IG TKP sendiri lengkap kok untuk kontak personnya teman-teman adminnya TKP. Jadi bisa langsung di follow ya. Sekarang juga bisa. Sekarang juga boleh ya. Ini nggak cuma khusus orang Medan kan ya? Atau gimana, Malik? Untuk saat ini kita masih di Medan dan Siantar. Tapi kita punya harapan besar TKP ini ada di seluruh Nusantara. Kita berharap TKP juga ada di kota-kota lain ya. Mungkin itu harapan dalam waktu berapa nih? Goalnya paling cepat kapan ya? Mungkin tahun depan. Dalam benak itu mau kemana nih pertama? Pertama mungkin untuk satu pulau Sumatera dulu. Kita sapu dari Sumatera dulu ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Ini kita sudah hampir di penghujung ya. Kita nggak punya waktu yang panjang. Ini mungkin langsung ke teman-teman nih, apa yang ingin disampaikan di segmen terakhir ini. Mungkin sebagai sebuah bentuk pesan ya kepada teman-teman yang lagi dengerin kalian saat ini ya, karena di Instagram teman-teman mungkin tadi apa tuh namanya tempat kita peduli ya, Malik ya, itu kalau kalian mulai lihat itu banyak banget kegiatan dari teman-teman. Mungkin ketika melihat itu ada panggilan jiwa, karena kan kadang-kadang kalau one man show gitu sendiri malu gitu kan, nggak tahu ini ada komunitasnya loh. Kadang-kadang kan wah ini saya akhirnya kayak Sri ketemu dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Dan walaupun coba-coba akhirnya tetap di sini ya, nggak jadi keluar ya Sri ya. Artinya dia mau pertimbangkan kan, Mbak, dia pertimbangkan kan waktu itu. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Saya mulai dari perempuan dulu deh. Ladies first ya, silakan. Sri ingin kasih pesan apa sama teman-teman yang dengerin saat ini? Mungkin jadi nggak bisa merangkai kata-kata lah, mungkin teman-teman bisa ngerti lah dengan bahasa atau kalimat yang bisa Sri sampaikan. Sini pesannya gini aja, untuk teman-teman semua, kalau misalkan kalian takut sendiri, di sini TKP menyediakan tempat ataupun wadah yang bisa menerima kalian. Tidak perlu, kami di sini menerima kalian dengan keadaan fisik bagaimanapun, dengan kemampuan pemikiran bagaimanapun, itu semua kami terima. Kami tidak ada syarat khusus, yang penting kalian memiliki kepedulian yang tinggi, kami menerima kalian. Terutama untuk perempuan, jangan takut untuk melangkah lebih jauh, memandang lebih lama dan mendengar lebih banyak. Karena di sini
saya sendiri sudah merasakan kenyamanan dan rasa kepuasan terhadap apa yang udah kita jalani selama ini gitu. Oke gitu. Sampai ke sebelahnya ini silakan apa yang mau disampaikan. Nah, pesan yang mau saya sampaikan buat pemuda-pemuda Indonesia yang masih mempunyai kepedulian terhadap sesama, yuk mari sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, orang lain ataupun hewan. Dan di sini kami tetap membuka peluang untuk organisasi-organisasi lainnya untuk berkolaborasi. Nah, karena apapun ceritanya, ketika kita bergerak sendiri itu nggak mungkin bakalan terjadi. Nah, ketika kita gerak bersama, kemungkinan apapun yang kita harapkan dan yang kita inginkan bakalan tercapai. Nah, buat organisasi-organisasi lainnya yang mau ikut berkolaborasi dengan TKP, kami persilakan. Jangan lupa follow IG-nya Tempat Kita Peduli. Oke, nanti di follow balik. Oke, silakan Malik, apa yang ingin disampaikan? Saya berpesan, selagi kita hidup, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Karena berkata-kata aja kita tidak cukup. Kan narasi tanpa aksi itu sombong, aksi tanpa narasi itu omong kosong. Jadi tetap dengan rasa kepedulian kita, ayo sama-sama. Karena sendiri itu tidak buat kita bisa sukses, karena sukses itu nggak sendiri-sendiri. Ayo kita sukses sama-sama gitu. Untuk kawan-kawan yang bergabung, silahkan. Mungkin bisa follow IG-nya juga, subscribe channel YouTube-nya Tempat Kita Peduli. Mungkin bisa menghubungi kontak person selanjutnya. Itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung boleh ya, tidak ada syarat khusus, siapapun boleh sepanjang kalian punya hati dan panggilan yang sama dengan teman-teman untuk peduli sama lingkungan, orang-orang di sekitar kita, bahkan binatang ya, hewan juga ya. Kita sayangi alam, maka feedbacknya juga akan kita rasakan ya. Terima kasih loh teman-teman dari TKP ya, sukses selalu untuk kalian, tetap jaga kesehatan, salam untuk teman-teman yang lain ya. Dan semua listener, demikian inspirasi untuk hari ini. Kita sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Tempat Kita Peduli. Kita berharap apa yang mereka sampaikan ini menjadi sebuah insight atau menjadi sebuah motivasi untuk Anda juga boleh bergabung bersama-sama dengan mereka. Akhirnya saya Cia pamit, selamat sore, sampai jumpa. Oke. Tempat Kita Peduli, peduli tidak harus pilih-pilih.